Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Muslimah Firdaus yang berbahagia, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian belajar tentang sebuah kitab yang mulia yaitu Kitabul Jami'. Dan hari ini insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-37. Silahkan boleh dibuka hadisnya. Dan seperti biasa, yang punya kitab atau buku boleh tengok kanan, tengok kiri, depan, belakang. Barangkali ada teman-temannya yang baru datang, ya silahkan disambut, ya diajak. Atau bagi teman-teman yang masih muda-muda, silahkan boleh dibuka di sosial media, cari PDF Kitabul Jami', insyaallah ada. Ya baik, mohon dibantu untuk dibacakan Ustazah hadis dan terjemahannya. Hadis ke-37 An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna Allah yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya akhrajahu Muslim. Dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang merasa cukup, dan yang rajin beribadah secara diam-diam. Hadis riwayat Muslim. Baik, terima kasih. Jazakillahu khairan, barakallahu fiki. Wa barakallahu fi ilmiki, ja'alallahu hadal amali salih fi mizani hasanatik. Baik ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, hari ini kita akan belajar bersama-sama menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen enggak kita dicintai oleh Allah? Boleh angkat tangan yang mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bu, kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka Allah akan mudahkan segala urusan kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka Allah akan tambahkan kesabaran kita di dalam menghadapi setiap ujian episode kehidupan ini. Walaupun di depan kita ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita bersedih, tapi tidak lama-lama kita bersedih. Kita ingat bahwa ada Allah yang senantiasa memberikan pahala untuk orang-orang yang sabar. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada kita agar kita diberikan kesempatan untuk banyak-banyak beramal saleh. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, maka Allah akan dekatkan kita dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang tulus, orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang baik hanya di depan kita, tapi ternyata di belakang kita menusuk kita. Ya.
Kalau Allah sudah cinta kepada hamba-hambanya, maka Allah akan mudahkan lisannya untuk membaca surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, maka Allah akan jadikan malam-malamnya menjadi malam yang terbaik bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah sudah cinta kepada hambanya, maka Allah akan mudahkan hamba ini kelak menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali ya nilai plus yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hamba-hambanya yang Allah cintai. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau pernah berkata di dalam kitab beliau Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Kata Imam Ibnul Qayyim, beliau berkata, "Laisa sya'nu an tuhib, walakin asy-sya' an tuhab." Apa itu artinya? Kata beliau, perkaranya bukan bagaimana kita mengaku mencintai Allah, tetapi apakah kita nih termasuk yang dicintai oleh Allah. Paham maksudnya di sini Ibu-ibu? Kan kalau misalnya nih kita ngaku-ngaku, saya tuh cinta kok sama Allah. Nah, perkaranya bukan itu. Boleh kita mencintai Allah, tapi pertanyaannya Allah cinta nggak sama kita? Kan gitu? Ya nggak? Kita semuanya boleh mengaku kita cinta sama Allah, tapi belum tentu Allah cinta sama kita. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, kalau kita semakin menjauh dari Allah, maka Allah akan melupakan kita. Kalau Allah sudah lupa sama kita, kemana kita harus berlari? Kemana kita harus mengadu? Kemana kita harus meminta? Allah saja sudah tidak mau lagi dekat dengan kita. Jadilah hamba-hamba Allah yang senantiasa mengejar cintanya Allah agar Allah mencintai diri kita. Gitu kan ya? Baik, nah hari ini insya Allah kita akan belajar tentang amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 perkara yang hari ini kita pelajari insya Allah. Maka kita berdoa sebelum kita belajar 3 perkara ini, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala lembutkan hati-hati kita. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Dan semoga kita yang hadir di dalam majlis yang mulia ini termasuk bagian dari hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Innallaha yuhibbul 'abdat taqi." Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba yang bertakwa. Di dalam kata hub atau cinta ini menunjukkan, kata para ulama, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat yaitu mencintai. Jadi ibu-ibu, di antara tugas kita sebagai hamba Allah di dunia ini, yaitu di antaranya kita belajar lebih dekat mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya Ustazah biar kita lebih dekat dengan Allah, biar kita lebih kenal Allah? Di antaranya adalah mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada buku-buku yang saya rekomendasikan kepada para jamaah untuk lebih mudah memahami nama dan sifat Allah. Di antaranya adalah buku karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Beliau adalah salah satu pengajar di Masjid Nabawi dan juga pengajar di Jamiah Islam Madinah di UIM ya. Beliau punya buku dengan judul Mengenal Nama dan Sifat-Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta bagaimana kita mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagus sekali bukunya ibu-ibu. Dengan sederhana beliau menyampaikan ya,
kalimat-kalimatnya, dan insya Allah buku tersebut bermanfaat bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk teman-teman yang punya hobi membaca buku dengan warna-warni, warnanya bermacam-macam ragamnya. Kan kadang ada ya, orang kalau sudah terbiasa membaca, itu mau bukunya warnanya kertasnya putih juga is okay. Ya. Dan membaca itu teman-teman perlu dibiasakan. Ya. Saya alhamdulillah wa syukurillah diberikan oleh Allah petunjuk untuk membuat, mohon doanya ibu-ibu, di tempat kami di Mutiara Hikmah sudah ada program Tahfidz Center Indonesia ya, untuk menghafal Quran, dan targetnya 1 tahun insya Allah selesai. Maka saya sisipkan program kepada anak-anak santriwati untuk membaca setiap hari 10 menit wajib. Jadi di samping Al-Quran, mereka setiap hari ada 6 halaqah, 6 pertemuan. Dimulai dari jam berapa Ustazah? Dari sebelum subuh sudah start. Jam 3 bangun, setengah 4 masuk halaqah pertama. Ba'da subuh halaqah kedua. Jam 8 setengah 9 halaqah ke-3. Jam 10 halaqah ke-4. Ba'da asar halaqah ke-5. Ba'da maghrib halaqah ke-6. Ibu-ibu, kita belajar tahsin Al-Quran berapa kali sehari? Sehari aja rasane koyo. Ya. Anak-anak santriwati di sana 6 kali dalam sehari. Ya. Ditambah saya meminta kepada mereka ya untuk membuat habit atau kebiasaan-kebiasaan bagus. Alhamdulillah di pekan sebelumnya saya meminta kepada mereka untuk bikin jurnal syukur. Alhamdulillah sudah terlaksana. Jurnal syukur itu apa Ustazah? Boleh ibu-ibu buat di rumah masing-masing. Jurnal syukur itu sebelum tidur ibu-ibu bikin 3 poin. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah hari ini saya bisa, alhamdulillah bernafas tanpa alat bantu. Alhamdulillah atas pertolongan Allah. Yang kedua, alhamdulillah kata Bu Esti, hari ini Allah memberikan kepadaku kesempatan untuk melihat anak cucu. Itu nikmat. Ya, kata Bu Siti, alhamdulillah hari ini Allah berikan kepada saya kaki yang sehat. Ya, karena beliau hobinya jalan kemana-mana, Bu. Masya Allah, Allahumma barik. Ya, dan itu bagus untuk kita, Bu. Bikin jurnal syukur setiap hari. Kenapa? Karena kalau kita tidak membuat jurnal syukur, rasanya hidup itu kurang terus. Ya, makanya nanti ada Allah itu cinta orang yang merasa cukup. Gitu. Allah kasih berapapun kita cukup. Caranya bagaimana? Yaitu bikin jurnal syukur. Ya. Dan yang kedua tadi, bikin challenge untuk diri kita atau keluarga kita, membaca sehari 10 menit cukup. Insya Allah. Untuk pertama-tama. Nanti kalau sudah terbiasa membaca 10 menit, ingat, bukan membaca di depan layar HP. Ustazah, saya sejam kuat kok baca. Teng pundi bacane, Bu? Ya, nyekrol Us. Nah, itu beda ya. Ada enggak, Bu, kuat sejam nyekrol HP, Bu? Banyak. Yo. Lo baca nopo? Baca Facebook, ya. Baca status. Nah, baca nopo meleh? Baca Instagram. Itu bukan. Maksud saya baca buku. Ya, buku. Nah, kalau terbiasa baca buku, Bu, 10 menit setiap hari, insya Allah biiznillahi ta'ala, di bulan berikutnya kita ketagihan pengen baca buku setengah jam. Saya pernah mendengar ada salah satu ustadz di Yogyakarta. Saya mendapatkan cerita ini dari istri beliau. Beliau itu setiap hari membaca buku minimal 3 jam. Ya Allah, Ustazah, 3 jam kita nggak ngapa-ngapain. Bagi ibu-ibu berat. Makanya saya kasih challenge-nya ibu-ibu 10 menit saja cukup membaca. Boleh nggak Ustazah baca terjemahan Al-Quran? Boleh, silahkan. Ya, 10 menit dibiasakan. Nah, ada buku ibu-ibu bagus untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-nama Allah. Bukunya namanya Li'annakallah. Kemarin sudah saya rekomendasikan ke teman-teman yang ada di Wingko Kelapa Gading. Hari Senin kemarin saya mengisi di Godean. Saya bilang ke teman-teman beli buku ini nih bagus. Ya, saya
bukan yang menulis, juga bukan yang menerbitkan, tapi saya membacanya itu, Masya Allah, saya belikan putri saya buku tersebut, dan Masya Allah bukunya sangat-sangat bagus. Judul bahasa Indonesianya apa? Li'annakallah, bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya, belajar bersandar hanya kepada Allah. Belajar bersandar hanya kepada Allah. Nanti di atasnya ada li'annakallah, karya Syekh Ali bin Jabir Al-Faifi. Itu bukunya warna-warni dalamnya, Bu. Ya. Jadi bagi ibu-ibu, teman-teman yang suka warna-warni, yang melihat buku, miliki buku itu dan belajar demi sedikit ya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang muda-muda langsung pada cari, searching. Ya, ketemu sudah? Di Annakallah. Mbak yang depan sudah ketemu ada? Ada. Sampulnya warna apa? Biru-biru. Ada biru-birunya, kayak gambar pantai itu ya. Itu dia. Ya, itu bukunya. Tanya ke mbaknya, Mbak, nanti di-share aja ya ke Bu Siti. Bu Siti pengen tahu. Ya, oke, nanti Bu Siti setelah kajian boleh tanya. Ya, oke, baik. Saya bukan bakul buku, Bu. Ya. Enggak tahu harganya berapa. Deh, insyaallah. Baik. Di masjid ini ada perpustakaan, Bu Esti? Belum ada. Baik, semoga suatu hari kelak ada perpustakaan. Amin. Biar ibu-ibu sambil nunggu ustadz atau ustadzahnya, ibu-ibu sambil baca. Ya, insya Allah. Baik, kita kembali ke hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba. Berarti di sini kita menetapkan adanya sifat al-hubb bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah mencintai seorang hamba. Itu adalah bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu bahwa Allah memiliki sifat mencintai hambanya, maka jadilah kita hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana, Ustazah? Caranya yang pertama, Rasulullah mengabarkan kepada kita, jadilah hamba Allah yang bertakwa. Barang siapa yang bertakwa, pasti Allah akan mencintainya. Barang siapa yang bertakwa, pasti Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah akan berikan solusi dari setiap problemnya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman boleh dibuka dalam surah At-Talaq. Silahkan dibuka. Ayat 2. Ya, saya bacakan ya ayatnya ya. Surah At-Talaq juz 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Lihat ibu-ibu, apa kata Allah? Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Nih, sebelum saya menjelaskan apa itu takwa, saya berikan
motivasi untuk ibu-ibu semuanya agar berusaha menjadi hamba Allah yang bertakwa. Apa keuntungan dari menjadi hamba Allah yang bertakwa? Yang pertama, dalam surah At-Talaq ini disebutkan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah akan berikan jalan keluar. Ya subhanallah. Apapun masalahnya, kecil bagi Allah, mudah bagi Allah untuk memberikan kepada kita jalan keluar. Allah yang memberikan ujian kepada kita, Allah juga yang akan memberikan solusi untuk kehidupan kita. Di antara solusi yang terbaik, di antara solusi-solusi yang ada adalah dengan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan semua jalannya. Pasti itu. Karena Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ya, yang kedua, Allah akan datangkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ya, jadi kalau kita pengen rizkinya lancar, rizki itu bukan hanya harta, anak-anak yang saleh itu pun rezeki. Kita pengen umrah, Allah datangkan, alhamdulillah, kesempatan untuk umrah itu juga rezeki. Walaupun tidak ada uang, tapi Allah gerakkan hati hamba yang lain untuk memberangkatkan kita misalnya, maka itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kita menyempitkan rezeki itu hanya berupa materi. Ketika kita diberikan kesehatan, itu juga rezeki. Ketika kita diberikan oleh Allah tambahan ilmu, itu juga rizki. Ya. Jadi Allah akan datangkan rizki dari arah yang tidak terduga-duga. Syaratnya apa? Kita harus menjadi hamba Allah yang bertakwa. Baik. Kemudian yang ketiga adalah di ayat yang kelima dari surah At-Talaq. Apa kata Allah? Ada lagi nih. Saya bacakan ayatnya. Tadi sudah ta'awud, sudah basmalah. Langsung baca ya. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Lihat, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yang ketiga, maka Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya. Masya Allah, keren pakai banget Bu. Kita ini semua pendosa. Bahkan mungkin dosa saya lebih banyak daripada dosanya panjenengan. Tapi kita pengen ketika kita menghadap Allah nanti, dosa-dosa kita didelete sama Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka caranya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, pertanyaannya Ustazah, kalau kita sudah tahu motivasi bertakwa, bagaimana saya harus menjadi hamba Allah yang bertakwa? Yuk mari kita pelajari bersama definisi dari takwa itu sendiri. Apa definisinya ibu-ibu? Saya sering bolak-balik ya mendefinisikan arti takwa. Ya ibu-ibu ya, apa takwa Bu? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu arti takwa yang paling simpel. Minimalis. Nah, berarti baru 2 poin, ya kan? Apa poin pertama tadi? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu baru 2 poin. Padahal tidaklah seseorang disebut bertakwa kecuali harus melewati 6 poin. Nah, ingat enggak? Ya Bu Lisa, poin pertama kan menjalankan perintah Allah. Poin kedua apa? Ayo ibu-ibu yang ingat. Poin kedua nopo? Kita menjalankan perintah Allah, kita sholat, kita pakai jilbab, kita menuntut ilmu. Maka harus disertai dengan apa ibu-ibu? Iman, ilmu, ikhlas. Hah? Taat, sadar gitu ya Bu ya. Baik. Apalagi? Apa? Sabar. Semua jawabannya benar. Tapi yang dimaksud di sini arti takwa adalah menjalankan perintahnya Allah dengan ilmu. Berarti poin kedua itu kita harus berilmu, ibu-ibu.
Ya, ada orang ya suka olahraga zaman sekarang. Olahraga apa yang lagi marak, lagi viral? Padel. Kita ikut-ikutan, ya FOMO. Oh, ya Mbak ngapain dengan padel-padelan? Yo besti-besti kok pada padel Ustazah. Padahal kalau kita ngerti ilmunya bahwa Allah suka dengan hambanya yang kuat. Kalau kita paham ilmunya bahwa ibadah itu butuh kesehatan, ibadah butuh kekuatan, maka kita jadikan niat untuk berolahraga agar badan kita kuat, badan kita sehat, bisa ibadah lebih maksimal. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan besti. Mbak, ibu-ibu di sini tuh belum paham semua apa itu padel. Coba tak tanya Bu Siti, Bu, nopo niku padel, Bu? Padel tetangga kula, Pak. Padel niku nopo to Bu Siti? Paham Bu Siti, padel nopo? Olahraga yang lagi ngetren zaman sekarang. Yang kayak tenis. Oh, baru. Oh, tenis nopo? Loh, kalau Bu Siti bilangnya tenis meja. Tenis lapangan ya namanya. Tenis dengan tembok. Gimana, Mbak? Oh, lawannya sebelahnya. Masya Allah, Ibu ikut padel juga? Oh, tak kira Ibu Masya Allah update ikut padel ya. Jadi kayak tenis gitu ya. Tapi bukan tenis meja ya Bu Siti. Karena Bu Siti dari tadi gini-gini beliau. Tenis ya kayak tenis lapangan gitu kan ya. Tenis kayak badminton ya, bukan ya? Kayak tenis gitu ya. Tapi dia nanti bolanya ya nanti searching lah gimana padel ya. Nah ini lagi ngetren loh ya. Nah belum disebut orang yang bertakwa kalau dia ikut padelnya hanya ikut-ikutan. Gimana disebut orang bertakwa? Kalau tahu ilmunya. Tadi ilmunya bahwa dengan ikut padel berarti kita turut serta ikut ya, berikhtiar menyehatkan tubuh kita misalnya. Dan Allah lebih suka orang yang kuat daripada orang yang lemah. Nah, gitu kan? Oke. Yang ketiga, poin ketiga dari takwa. Kalau kita mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, ya. Misalnya Allah memerintahkan kita, Rasulullah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Terus kita datang ke masjid untuk menuntut ilmu. Kita tahu bahwa orang yang menuntut ilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ada di mana? Di surah Al-Mujadilah ayat 11. Apa kata Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bu, yakinlah bahwa ketika kita pengen naik level, diangkat derajatnya oleh Allah di dunia dan di akhirat, maka kita harus belajar. Orang pengen dapat dunia harus belajar. Orang pengen dapat akhirat harus belajar. Panjenengan pengen buka catering, buka apa misalnya ibu-ibu, buka usaha pasti harus belajar bisnis. Nggih mboten? Bagaimana dengan urusan akhirat? Itu jauh lebih penting karena kita nanti akan hidup di sana lebih abadi. Maka kita harus belajar. Nah, ketika kita sudah belajar, Allah angkat derajat kita di dunia. Dan Allah berikan kepada kita, poin yang ketiga adalah berharap apa yang ada di sisi Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi, poin yang pertama menjalankan perintahnya Allah. Poin yang kedua, kita menjalankannya tidak ikut-ikutan, tapi kita tahu dasarnya, tahu ilmunya, tahu dalilnya. Dan yang ketiga adalah berharap apa yang ada di sisi Allah, yaitu pahala dan surga yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya. Ada lagi yang bertanya, Ustazah, kan katanya ibadah itu ikhlas, hanya memohon ridhonya Allah. Tapi kita minta surga mengurangi keikhlasan apa mboten? Mboten. Ya. Memang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang bertakwa dari hamba-hambaku akan Allah masukkan ke dalam surganya, gitu ya. Jadi tidak mengurangi keikhlasan. Yang keempat, poin keempat. Orang yang bertakwa adalah orang yang menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu poin keempat. Contoh misalnya zaman sekarang yang lagi viral apa Bu? Maksiat atau dosa? Judol. Judol, pinjol, apalagi itu dol-dolan gitu ya. Judol, pinjol. Itu kan lagi marak tuh. Nah, itu kan sesuatu yang dilarang oleh Allah.
Kita menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu bahwa pinjol judol itu bagian dari riba, gitu kan? Dalilnya mana? Dasarnya mana? Allah tidak mencintai riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghilangkan, tidak memberikan keberkahan bagi siapapun yang memakan harta riba, dan Allah tambahkan keberkahan bagi orang yang sedekah. Gitu kan? Berarti kalau kita menjauhi pinjol judol bukan karena semata-mata kita pengen ikut-ikutan teman-teman yang lain, tapi karena kita tahu bahwa Allah dan Rasulnya melarang riba. Yang keenam, Bu, poin keenam terakhir, berarti tadi poin yang 5, menjauhi larangan Allah. Baik. Ya, sabar sebentar. Maksud saya yang kelima itu sama dengan yang ketiga. Yang kedua, menjauhi larangan Allah dengan ilmu. Perasaan tadi sudah saya sampaikan ya. Tadi kan ilmunya contohnya pinjol. Ya ilmunya apa? Allah melarang kita untuk riba, gitu kan ya? Ya enggak apa-apa, namanya emak-emak ya. Oke, saya ulangi ya, Bu. Yang pertama kan menjalankan perintah Allah, yang kedua dengan ilmu, yang ketiga berharap apa yang ada di sisi Allah, yang keempat menjauhi larangan Allah, yang kelima sama kayak nomor 2 dengan ilmu, dan terakhir yang keenam adalah ketika kita menjauhi larangan Allah maka kita takut bahwa Allah menyediakan azab bagi setiap hamba yang melanggar aturannya. Pasti ada azab. Contoh, orang yang suka gonta-ganti pasangan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Zaman sekarang, Bu, di luar sana di negeri Konoha ya, itu banyak sekali apa, Bu? Saya kok kalau mau berbicara ini kok ngeri-ngeri sedep ya. Banyak sekali perzinahan, perselingkuhan. Nggih mboten. Orang sudah enggak takut-takut lagi gonta-ganti pasangan. Padahal kalau gonta-ganti pasangan maka akan ada ya resiko terkena apa penyakitnya? HIV, AIDS gitu kan ya? Iya enggak? Sampai ibu-ibu, subhanallah, saya pernah diceritakan oleh salah satu terapis, ini insya Allah sahih, karena beliau yang cerita kepada kami, kepada saya sama Ustadz Hanan untuk dijadikan sebagai ibroh. Kata beliau, Ustadz, beliau punya klinik terapi, ya, katanya datang korban gonta-ganti pasangan. Maaf kata ya, Bu, maaf kata. Itu kondisinya, maaf banget saya harus mengatakan, dari kemaluannya itu sudah tercium bau busuk. Ya. Dan perutnya membesar. Ya. Aduh, ya Rabbi. Saya ketika diceritakan itu hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah. Dan rumah sakit sudah menolaknya. Ya, karena itu kan penyakit menular. Ya. Setelah ceritakan oleh pasien ini bahwa ternyata dia gonta-ganti pasangan. Ya. Dan dia sudah bingung harus kayak mana gitu ya. Maka beliau berkata kepada kami, Ustadz tolong sampaikan ke jamaah, jangan main-main dengan yang namanya zina. Jangan main-main yang namanya selingkuh. Karena efeknya itu luar biasa. Kalau sudah terkena penyakit menular itu, na'udzubillah summa na'udzubillah, maka di antara dampaknya orang akan menjauhi. Ya, bahkan rumah sakit, dokter-dokter juga semua angkat tangan. Ya. Dan subhanallah ibu-ibu, di setiap larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada hambanya, di setiap larangan yang Rasulullah SAW larang kepada umatnya, itu pasti mengandung banyak hikmah. Gitu kan ya? Sama, di setiap apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka pasti akan ada hikmah. Jadi jangan sampai kita justru mengecilkan, meremehkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena kebaikan untuk kita semuanya. Nggih mboten? Nggih. Ya subhanallah. Dan kita tahu teman-teman, tidaklah Allah
melarang sesuatu kepada hambanya, kecuali pasti Allah akan menjauhkan keburukan dari hambanya tersebut. Pasti. Ya, tidaklah Allah menjalankan apa-apa, memerintahkan apa-apa yang perlu dijalankan oleh hambanya, pasti Allah ingin mendekatkan hambanya dengan kebaikan. Itu pasti. Maka dari itu di dunia ini tugas kita adalah cukup kita mengikuti apa-apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW serta apa-apa yang disepakati oleh para ulama atau biasa disebut dengan jumhurul ulama. Ya. Ini 3 hal yang perlu kita perhatikan ya untuk menjadikan hidup kita lebih berkualitas, ya adalah mengikuti Al-Qur'an, mengikuti sunnah dan mengikuti ijma' ulama. Ya, baik. Sampun ibu-ibu, coba saya tes lagi ibu-ibu, apa arti takwa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik. Siap ya Bu ya. Berarti nanti kalau suatu hari saya tanya lagi arti takwa, jangan jawabannya menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya. Betul itu. Ya, tapi baru sebatas definisi yang minimal gitu ya. Insya Allah ibu-ibu di sini insya Allah kalau saya tanya lagi insya Allah bisa menjawab. Baik. Yang kedua ibu-ibu, ya di sini Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang kaya. Kata para ulama, yang dimaksud al-ghani di sini adalah kaya jiwanya, kaya hatinya. Dan orang yang kaya jiwanya, orang yang kaya hatinya, maka Allah akan berikan kepada hamba ini sifat qanaah. Apa itu qanaah ustazah? Qanaah itu adalah ia mencukupkan diri dengan apa-apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, saya sudah pernah kan ibu-ibu mengajarkan doa di sini, doanya apa? Allahumma qanni'ni bima razzaqtani. Sudah pernah saya mengajarkan ini kepada ibu-ibu. Diamalkan apa mboten? Ya, coba dibuka lagi catatannya, ada insyaallah. Saya masih ingat di sini saya menyampaikan. Kata Bu Esti, iya ya. Apa doanya? Allahumma qanni'ni bima razzaqtani wa barik li fi. Terus wakhluf kulla ghaibatan li bi khair. Kan gitu doanya. Lupa mboten napa-napa yang namanya manusia. Atau doa yang paling pendek, Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwaka. Gitu ya. Yo ibu-ibu baca yang kedua aja. Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwaka. Ya, apa itu ustazah? Ya Allah, berikanlah, cukupkanlah hamba dengan sesuatu yang halal-halal saja. Ini doa penting banget Bu, di mana zaman sekarang ini syubhat dan syahwat menyambar-nyambar. Ada orang yang kaya harta tapi hartanya didapatkan bukan dari jalur yang halal. Ada yang dia kaya harta tapi ternyata dolim kepada orang lain, gitu kan ya. Berarti kita harus banyak-banyak berdoa agar Allah cukupkan kita dengan sesuatu yang halal. Waghnini, dan kayakanlah saya, waghnini bifadlika, dengan fadl atau keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, amman siwa, dan kita tidak bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sudah qanaah ibu-ibu, maka hatinya tenang. Hatinya apa? Tenang, ada Allah. Dan tidak mudah melirik harta yang Allah titipkan kepada orang lain. Jadi tetangganya beli kulkas, tenang, alhamdulillah. Ya, saya punya apa Bu?
Yang satu punya kulkas, yang satu punya apa? Kayaknya rata-rata kalau di Indonesia punya kulkas ya. Kurang challenge-nya apa ya? Tetangganya beli apa biasanya kalau teman-teman yang panasan? Beli tas branded. Nah, temennya, bestinya punya tas branded, ya. Tenang, alhamdulillah saya masih punya tas walaupun dari plastik. Kan alhamdulillah, ya. Nggak panas, ya. Temennya, bestinya beli baju baru, alhamdulillah saya masih punya baju yang layak untuk dipakai. Tapi kalau sudah panas, ya panas nih hatinya. Bestinya beli apa bu? Nih teman-teman apa sih kalau bestinya yang suka panas-panasan ibu-ibu? Nggak panas-panasan, adem ayem. Berarti di luar sana di negeri Konoha. Nah, ada bestinya beli emas. Emas. Cincinnya rembel, ya. Dari 5 jari semuanya diisi cincin. Itu ada ibu-ibu yang model begitu, ya. Sampai diposting katanya ya. Sampai kalau salaman gini-gini, ya. Itu ada ya. Nah, nanti ibu-ibu bilang alhamdulillah, ya kalau dia punya emas di 5 jarinya, kalau 1 jari segram 2 gram berarti hanya punya 10 gram. Alhamdulillah aku masih punya emas bojo. Ya, yang beratnya 70 kilo. Alhamdulillah. Kalau emas perhiasan tidak bisa diajak bicara. Kalau emas bojo bisa diajak bicara. Alhamdulillah. Jadi hatinya tenang bu. Saestu. Coba deh ini praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kita itu banyak mengeluh? Kenapa kita itu di hari ini banyak tidak bersyukur? Karena kita suka membanding-bandingkan nikmat yang Allah beri kepada kita dengan nikmat yang Allah beri kepada orang lain. Nyesek bu. Saestu, benar. Ya. Jadi namanya hidup itu sawang sinawang. Dan ketahuilah wahai saudariku, bahwa nikmat dunia, baik itu perhiasan, mobil, apalagi rumah, tas, apalagi bu? Apa tadi? Baju. Nikmat dunia itu kesenangannya sebentar. Betul. Panjenengan dikasih sama Allah baju baru, ya. Kira-kira senengnya awet sampai 1 tahun apa betul? Enggak, dipakai terus sebulan, ya udah robek, udah bosen. Kita kan manusia kan gitu, ya. Kita lihat, keren banget ya temenku motornya anyar baru, gitu ya. Masih plat putih, ya. Kayaknya enak ya naik motor kayak gitu. Pengen ikut-ikutan. Besoknya minta ke bapaknya, minta ke suaminya, beb. Nah ya, tolong dong belikan aku bib, maksudnya bib itu ya motor gitu ya. Yang kayak mana bu? Itu loh, tak foto ki temenku ki pakai motor ini kita enak selucur loh. Aku naik motor yang apa? Pas qadarullah rusak gitu ya. Terus akhirnya suaminya bela-belain gitu ya, pinjol tadi untuk belikan motor istrinya. Ya subhanallah. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sepekan, ya naik motor yang baru itu oke, masih senang. Lama kelamaan biasa saja. Gitu kan bu? Itu kan sifat dunia begitu. Hanya itu saja. Ya. Jadi ingat nih, kalau kita mau barang baru, Allah belum kasih, ndak usah kita bela-belain sesuatu yang belum Allah beri. Ya, kalau kita terus-menerus ya, kita mencari sesuatu yang Allah belum beri, memaksakan diri untuk ikut tren-tren yang ada waliyadzubillah, kita akan mengkufuri nikmat yang suami kita beri kepada kita dari bentuk nafkah. Ya, bahkan Rasulullah SAW mengatakan uritu finnar. Ya kata Rasulullah, aku diperlihatkan neraka dan mayoritas penduduknya adalah wanita. Kenapa? Karena wanita banyak yang tidak mensyukuri apa yang dibawa oleh suaminya. Dan saya yakin di sini ibu-ibunya masya Allah semuanya qanaah. Masya Allah, amin. Masya Allah, baik. Berarti udah lulus semuanya. Ya alhamdulillah. Termasuk qanaah ibu-ibu. Nih contoh real kejadian sehari-hari adalah orang yang qanaah berarti
dia mengatakan pada dirinya tidak meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia paham yang memberi hanya Allah. Maka kalau kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu berharap kepada makhluk itu mengecewakan. Kalau kita terlalu banyak meminta kepada makhluk, pasti orang yang sering kali kita minta pasti lama-kelamaan akan bosan kalau kita terus meminta. Tapi tidak dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala akan senang manakala kita banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang qanaah adalah orang yang kaya jiwanya, adalah orang-orang yang menyandarkan semua permintaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak curhatnya itu kepada Allah. Gitu ya. Dan Allah itu, Bu, Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Kalau kita berprasangka baik, pasti Allah akan beri sesuai dengan apa yang kita minta. Maka dari itu kita penting untuk berbaik sangka kepada Allah, atau dalam bahasa Arabnya berhusnudzon. Sering nggak kita nyalahin Allah, Bu? Pernah nggak kita menyalahkan Allah? Pernah nggak? Dulu. Alhamdulillah. Kalau sekarang sudah mengaji, insya Allah lebih dekat dengan Allah. Baik, kemudian ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, yang ketiga, kalau kita pengen dicintai oleh Allah, yang ketiga adalah al-khafi. Apa itu khafi? Khafi itu hamba Allah yang tidak suka popularitas. Itu khafi. Hamba Allah yang gak suka ketenaran. Hamba Allah yang sukanya menyendiri dengan Allah. Jadi di zaman fitnah ini, Bu, ya, khalwah atau menyendiri itu bagian dari keterampilan hidup. Betul. Kok bisa menyendiri bagian dari keterampilan hidup? Iya. Karena semakin kita banyak bergaul, baik di sosial media maupun di dunia nyata, maka semakin penuh apa yang kita pikirkan. Dan kalau semakin penuh apa yang kita pikirkan, maka yang ada mentalnya sudah mulai tidak sehat kembali, gitu kan? Jadi subhanallah, bagaimana Rasulullah SAW, mari kita meneladani beliau. Ketika Rasulullah SAW melihat banyak sekali kemaksiatan yang ada di kota Mekah, maka ketika itu Rasulullah SAW beruzlah. Rasulullah menyendiri. Di mana? Di gua, ya kan? Saking menyesakkan dadanya beliau, akhirnya beliau menyendiri. Dan di zaman sekarang, ibu-ibu, di zaman sekarang kita hidup di zaman fitnah. Maka menyendiri itu bagian dari sesuatu yang kita butuhkan. Coba deh, Bu, ya, kita nih yang belum bisa berada di kesunyian, senangnya rame-rame. Kita ini yang belum bisa kalau sendirian, senangnya bareng-bareng. Coba deh belajar. Belajar gimana sih cara menyendiri hanya dengan Allah. Gimana sih bermunajat dengan Allah, ya. Kenapa? Karena kalau kita nggak belajar, Bu, sekalinya kita sendiri, kita itu capek, gitu ya. Tapi orang-orang yang terbiasa menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, maka menyendiri itu bagian dari healing. Tahu healing nggak? Ya kan? Healingnya itu menyendiri, ya. Dan rasakan getaran hati manakala kita meneteskan air mata karena kita takut akan dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasakan adanya rasa malu kita kepada Allah. Kita telah melanggar aturannya padahal selama ini Allah sayang kepada kita. Allah selama ini tidak hitung-hitungan ketika memberikan makan kepada kita. Allah selama ini tidak hitung-hitungan ketika memberikan minum kepada kita. Allah selama ini tidak hitung-hitungan ketika Allah berikan kesehatan mental kita dan kesehatan jasad kita. Tapi justru kita melanggar aturan-aturannya Allah. Maka yuk kita renungkan bersama, untuk siapa kita beribadah, untuk siapa kita belajar, untuk siapa kita beramal saleh. Kalau sampai detik ini kita belum menjadi hamba Allah yang berusaha menjadi juara di hadapan Allah, kita hari ini fokusnya hanya like dari manusia. Kita hari ini fokusnya hanya pengen mendapatkan pujian dari manusia. Kita hari ini fokusnya biar terkenal di hadapan banyak orang. Maka demi Allah kita sedang berada dalam kehancuran. Jadi ada 3 tipe orang di dunia ini, ya.
Tipe yang pertama, Bu, ada orang pengen terkenal, pengen populer, tapi Allah nggak jadikan dia populer. Ada nggak kira-kira? Yang kedua, ada orang yang pengen populer, pengen terkenal. Zaman sekarang kalau pengen terkenal, pengen populer, lakukan dosa. Ya, contoh, ada orang nggak berbusana keluar rumah, terus diviralkan, dikontenkan, jadi terkenal nggak? Tapi kan dosa. Ya, ada orang yang pengen terkenal, pengen populer, benar-benar Allah populerkan, tapi bukan dengan ketaatan, dengan kemaksiatan. Yang ketiga, ada orang yang nggak pengen populer. Memang buat apa sih populer gitu ya? Saya nggak pengen terkenal, tapi Allah berikan dia populer. Ini tidak berdosa. Apa? Ini adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rumusnya begini, tolong diingat-ingat. Kalau yang kita kejar cintanya Allah, kalau yang kita kejar bagaimana biar kita dicintai Allah, biar Allah ridho kepada kita, maka ketika Allah mencintai kita, Allah akan berikan kabar kepada seluruh penghuni bumi, cintailah fulana, cintailah fulan. Tidak perlu kita menghabiskan energi untuk mendapatkan cintanya manusia. Tidak perlu kita menghabiskan energi untuk mendapatkan like-nya manusia. Cukup kita fokuskan untuk mencintai Allah, maka Allah yang akan menggerakkan seluruh hati hamba-hambanya untuk mencintainya. Udah, itu kaidah dasar. Ya. Jadi kalau selama ini ibu-ibu yang kita kejar adalah cintanya manusia, maka belum tentu kita dapatkan itu. Justru yang ada lelah hati ini, capek hati ini. Karena selalu kita ikuti apa yang pengen diminta oleh manusia. Tapi kalau kita fokus untuk mencintai Allah, Allah yang akan kasih kepada manusia untuk mencintainya. Ya, subhanallah. Nah, gimana Ustazah? Berarti Bu, di zaman fitnah ini, yang langkah yang pertama adalah luruskan niat. Kalau kita mau beramal, bikin konten, luruskan niat. Dan yang tahu niat kita lurus atau enggak itu Allah. Allah tidak bisa dibohongi. Ya, kita bisa berkata kepada besti kita, aku ikhlas kok mengerjakan ini. Oke. Ya. Kenapa ikhlas kok dibilang-bilang? Tapi kalau di hati ini ada sesuatu, ya Allah, aku pengen sesuatu dari dunia. Kan hanya Allah dan Dia yang tahu. Nah, maka luruskan niat itu adalah perkara yang sangat mendasar ketika kita ingin beramal solih di zaman yang penuh fitnah ini. Yang kedua, Bu, jangan sibukkan kita, waktu kita habis ngurusin perkaranya orang lain. Zaman sekarang, Bu, zaman orang sukanya menggoreng-goreng. Tahu goreng-goreng nggak? Bukan goreng-goreng-gorengan. Goreng-goreng berita. Nggih mboten? Zaman sekarang orang itu sukanya yang viral-viral. Nggih mboten? Nggih. Zaman sekarang orang yang benar jadi nggak benar terlihatnya. Orang yang pendusta justru diikuti. Orang yang jujur difitnah. Ini zaman sekarang. Maka kalau kita di dunia ini, ya, waktu kita hanya ingin mengurusi orang lain, melihat aib-aib orang lain, dosa-dosa orang lain, kesalahan-kesalahan orang lain, maka yang ada waktu kita habis. Kaidah berlaku di dalam agama kita yang mulia adalah at-taghaful. At-taghaful itu apa? Pura-pura nggak tahu kesalahan orang lain. Nanti saya jelaskan apakah kita berarti tidak beramal ma'ruf nahi mungkar, beramal ma'ruf nahi mungkar. Caranya gimana? Caranya doakan, bukan justru menggoreng-goreng berita ini, tapi didoakan. Ya Allah, semoga fulana yang sekarang jauh dari Engkau, semoga Engkau berikan hidayah kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, kita datangi fulan dan fulananya, nasihati. Ustazah sudah dinasihati gitu ya. Tapi ternyata dia belum lagi balik ke jalan yang Allah ridhoi. Bukan tugas kita. Sudah. Tugas kita adalah beramar ma'ruf nahi mungkar. Gitu kan? Karena Bu, zaman sekarang ngeri pakai banget ya. Kalau kita selalu ikut berita-berita viral yang mungkin belum tentu itu sesuatu yang hak, sesuatu yang benar adanya, maka nanti kita di akhirat akan menanggung dosa dari orang yang kita viralkan. Ya, jadi nggak ada gunanya kita ikut-ikutan memviral-viralkan berita yang lagi viral. Sudah,
Ya, lebih selamat kita doakan, lebih selamat kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Sudah. Ya, cukup itu. Yang ketiga teman-teman, di zaman fitnah ini sibukkan kita dengan menuntut ilmu. Karena ilmu ini yang akan menjaga kita dari berbagai macam fitnah yang ada. Orang yang senang belajar dan juga mengamalkan, maka Allah yang akan menjaga hamba ini dari hiruk pikuknya, dari ramenya fitnah syahwat dan syubhat yang ada. Sampai-sampai saya dan Ustadz Hanan itu sering kali, ya, ketika ada kejadian yang lagi viral tuh, kemudian jamaah tanya, Ustadz tahu kejadian ini enggak? Ustadz tahu kejadian ini? Enggak, kejadian apa sih? Kejadian itu loh, rame di Facebook. Saya bilang, kami tuh sudah pensiun dini dari Facebook. Sudah lama kita nggak punya akun Facebook. Sudah bertahun-tahun yang lalu. Kenapa? Karena kami melihat kalau kami punya akun itu mudorotnya jauh lebih besar. Ya, bahkan pernah ada yang tanya ke saya, Ustazah punya akun Instagram pribadi nggak? Nggak punya. Yang ada itu Tinta Emas Muslimah, itu pun ada yang lola admin. Yang ada Mutiara Hikmah, itu pun ada yang lola. Yang ada Sekolah Alam Tahfiz Unggulan, itu pun ada yang lola. Yang ada Mutiara Hikmah, itu pun ada yang mengelola. Ya, karena bagi saya kalau saya ikut terjun bikin-bikin akun-akun seperti itu, maka Allah akan menyibukkan diri saya di sosial media. Sudah cukup. Ya, saya pengen fokus mengajar, saya pengen fokus untuk hal-hal yang lebih penting daripada itu semuanya. Gitu loh. Jadi coba deh ibu-ibu pikirkan baik-baik lagi. Apa manfaat? Ya, kalau memang panjenengan, Ustazah saya di Facebook dodolan jualan, monggo silahkan. Tapi harus bisa memastikan buka akunnya dodolan tutup. Kira-kira begitu atau lihat beranda yang lain? Jujur, lihat beranda yang lain. Nggih mboten? Iya. Waktu kita habis. Ya. Belum lagi jari jemari kita gatel pengen komentar. Ada nggak Bu yang Allah sibukkan seorang hamba waktunya habis ngomentarin orang? Wadah. Bales-balesan komentar. Itu menghabiskan waktu. Daripada kita sibuk balesin komentar, mending ngaji Quran. Ya, wis cetok pahala nih. 1 huruf Allah balas 10 kebaikan. Gitu kan Bu ya? Jadi yuk bismillah yuk Bu yuk. Tidaklah saya menyampaikan ini kecuali saya sayang kepada ibu-ibu. Jangan sampai kita sibuk nyekrol HP, ya akhirnya suami kita terlantar, nggak dikasih makan. Bu, ngapain Bu, lihat resep toh Pak? Tapi cuman lihat resepnya, nggak masak. Kan ada toh yang begitu. Kata suaminya, aku ya wis nahan lapar Bu, koyo lihat resep terus gitu ya. Lagi ono kang lebih apa lagi Pak? Ada yang lebih bagus lagi loh. Kenapa ibu-ibu banyak yang tertawa? Ya, mungkin ada yang begitu Kak. Ya. Jadi, yuk banyak-banyak beramal. Yang keempat, ya selain kita menuntut ilmu, belajar, maka yang keempat adalah banyak-banyak beramal. Bersegeralah dalam beramal di zaman fitnah ini. Apa kata Rasulullah SAW? Badiru bil a'mal. Kata Rasulullah di zaman fitnah ini, badiru bil a'mal. Ya, bersegeralah untuk beramal. Baik. Yang kelima, ihris ala ma yanfa'uk. Apa itu ihris ala ma yanfa'uk? Bersemangatlah dengan apa-apa yang bermanfaat untukmu. Bersemangatlah dengan apa-apa yang bermanfaat untukmu. Ustazah, saya itu bisa jahit baju. Ya sudah, jahit aja Bu. Ya, nggak usah ikut-ikutan berita viral-viralan. Ya, nanti pelanggannya pada lari karena jahitannya belum jadi-jadi. Ya. Yang keenam ibu-ibu, yang keenam, di zaman fitnah ini jangan pernah ada keinginan untuk menjadi orang yang terkenal. Karena kalau kita pengen jadi orang yang tersohor, orang yang populer, yang ada nanti kita sakit. Ya, nama penyakitnya apa? NPD, narsistik, gitu kan? Ya, dia pengen seolah-olah orang itu fokusnya ke dia. Ya, dan ini penyakit, wallahi penyakit. Bu, jadi orang terkenal tuh nggak enak Bu. Saya itu malah justru kadang kalau keluar tuh nggak ada yang mengenali saya. Ya, saya pernah beli di pasar. Ya, beli di pasar. Ya, saya beli. Ya Bu, badai. Saya pakai bahasa kromo. Ya, kalau di pasar ibu-ibu badai tumbas ini. Terus katanya gini. Kok kayak Ustazah Azizah. Aduh, terus nggak enak Bu, saestu nggak enak. Ya, jadi nggak usah jadi pengen jadi orang terkenal.
Saya pernah waktu itu juga berenang di kolam renang muslimah, khusus muslimah. Ada ibu-ibu lagi renang juga. Ibu-ibu bilang gini ke saya, saya tuh punya ustadzah mirip jenengan deh. Gitu katanya gitu. Saya itu, ya mirip jenengan. Asmanipun sinten Bu? Imra'atul Azizah. Astagfirullahaladzim. Saya langsung angkat gitu, saya bilang ke anak-anak, pulang. Gak enak Bu, saya itu gak enak. Yang jelas jadi orang tersembunyi itu jauh lebih aman gitu ya. Kalau bisa gak usah pengen terkenal, gak ada manfaatnya sama sekali. Ya, jadi mulai sekarang Bu, yang pengen terkenal, tolong jangan pengen jadi orang terkenal. Gak enak. Jadilah orang terkenal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah orang terkenal oleh seluruh penduduk langit. Gak penting jadi orang terkenal di dunia ini. Ya, terkenalnya apa? Nanti dengan kebaikan-kebaikan kita ketika kita sudah meninggal dunia. Oh, Bu Fulana yang terkenal, Masya Allah orangnya baik. Oh, Masya Allah. Jadilah seperti cucunya Ali. Ada cucunya Ali, cicitnya Rasulullah yang bernama Husain. Ya, bukan cucunya Rasulullah. Cucunya Rasulullah betul ada namanya Husain. Anaknya Husain Ali, anaknya Ali Husain lagi. Ya, Husain itu ketika hidup di dunia, setiap malam beliau, cicitnya Rasulullah itu menggendong gandum di pundak beliau. Ya, beliau taruh di rumah-rumah kaum muslimin yang membutuhkan. Ketika beliau meninggal dunia, sudah nggak ada lagi kiriman gandum ke depan pintu-pintu rumah kaum muslimin. Yang ada orang yang memandikan jenazahnya Husain melihat ada bekas legam hitam di bahu beliau. Ya, dan beliau terkenal setelah beliau meninggal dunia. Oh, yang suka ngangkut-ngangkut gandum, memberikan gandum di rumah-rumah kaum muslimin itu Husain di malam hari. Jadilah orang-orang yang seperti ini. Jadilah namanya kita itu wangi sepeninggal kita. Ya. Tidak ada gunanya. Kita pengen nama kita harum ketika kita masih ada. Allah itu zat yang maha baik. Kalau kita jujur sama Allah, ya Allah, aku pengen berbuat baik ini bukan pengen terkenal, tapi saya pengen menjadi juara di hadapanmu. Maka ketika Allah mencintai kita, setiap orang yang bertemu dengan kita pasti akan mencintai kita. Pasti Bu, pasti. Ya, kita tidak perlu mengejar ketenaran di sisi orang, tapi kejarlah ketenaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keikhlasan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat-derajat kita dan anak-anak keturunan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita populer di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ketika saatnya kita kembali kepada Allah, doa-doa kebaikan dari kaum muslimin mengalir untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau ada kesalahan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.